أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بعد. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan kesyukuran kita adalah karena Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan kepada kita satu hal yang tidak mungkin ada pada bagaimanapun canggihnya ciptaan manusia, yaitu kekuatan untuk berkehendak. Kekuatan untuk berkehendak inilah yang menyebabkan kita bisa mengatakan saya akan mengikuti pelajaran hikmah atau filsafat. Saya tidak mau mengikuti dan tidak mengikuti adalah kehendak kita yang bebas. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian, mari kita teruskan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Pertemuan kita yang lalu, dan kita ucapkan selamat datang kepada Ibu Rara yang telah bergabung dengan kita. Kemudian pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah pembahasan tentang kuiditas. Sambil menunggu yang lain, kita sampaikan bahwasanya kalau dalam kehidupan kita itu selalu berbicara tentang sesuatu. Tanpa kita rasakan, yang kita bicarakan itu sebetulnya kebanyakan adalah kuiditasnya. Meja, kursi, pohon kelapa, pohon bambu, rumput-rumputan, bintang-bintang di langit, alam semesta, malaikat, sorga, neraka. Yang kita bicarakan itu namanya kuiditas. Jadi kuiditas itu adalah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Bisa kita bayangkan karena sesuatu itu memang pernah dijangkau oleh panca indera kita. Atau mungkin karena diceritakan orang lain. Banyak di antara kita yang takut kepada hantu, padahal tidak pernah melihat hantu. Artinya tidak pernah mempersepsi langsung yang namanya hantu. Kalau kita misalnya takut kepada harimau, mungkin ada di antara kita yang pernah melihat harimau. Walaupun banyak di antara kita yang tidak pernah melihat harimau. Tetapi kita bisa mempersepsinya, kenapa? Karena berdasarkan cerita orang. Jadi yang kita tidak pernah lihat harimau, kita tahu harimau itu berbahaya karena cerita. Diceritakan orang, atau paling tidak kita membaca berita-berita dan buku-buku. Nah, hal yang sama berkaitan dengan alam non-materi. Kita juga bisa mempersepsinya atau bisa membayangkannya, bukan karena kita pernah melihatnya secara langsung, bukan berarti kita pernah mengindrainya, tetapi kita diceritakan. Al-Quran bercerita tentang sorga, maka bayangan kita tentang sorga adalah kenikmatan. Di sana ada taman-taman yang indah, air-air yang mengalir, dan sebagainya. Begitu juga tentang neraka. Ada kitab suci yang berbicara kepada kita tentang neraka, bahwa neraka itu adalah penderitaan, api yang menyala-nyala, dan seterusnya. Apakah itu nanti api persis yang di dunia atau bukan, lain soal, tetapi bahwa api itu adalah menjelaskan kepada kita tentang penderitaan. Karena siapapun di dunia tidak ingin terbakar, dan siapapun di dunia pasti pengen ngadem. Siapapun di dunia pasti pengen masuk ke dalam taman yang indah. Apakah nanti sorga itu benar-benar bentuk taman yang indah, terlepas. Tapi siapapun di antara kita selalu ingin kalau ada taman yang indah, masuk di sana, duduk di bawah pohon yang rindang, menyaksikan air-air mengalir, pasti seperti itu. Tapi siapapun di antara kita juga pasti tidak ingin masuk ke dalam api. Nah, jadi artinya apa? Gambaran tentang neraka itu adalah bersifat sesuatu yang membuat kita tidak ingin masuk, bersifat rejektif. Sedangkan kalau berkaitan dengan surga, gambarannya menggambarkan kita senang masuk, kita ingin datang ke sana. Bersifat welcome, bersifat menyambut kita dengan baik.
Nah, apakah nanti benar-benar begitu? Tetapi itulah yang digambarkan dalam Al-Quran dan bisa kita mempersepsi surga neraka itu berdasarkan gambaran Al-Quran tersebut. Jadi ada yang kita bisa gambarkan karena memang terindrai, pernah kita melihatnya. Kita tahu pohon kelapa karena kita pernah melihat pohon kelapa. Kita tahu yang namanya bintang karena setiap saat kita bisa melihat bintang di malam hari, dan setiap kita pasti pernah melihat bintang. Setiap di antara kita pasti pernah melihat misalnya pohon mangga, maka kita mengetahuinya, menggambarkannya sesuai dengan persepsi langsung kita, cerapan panca indera kita langsung. Yang tidak pernah kita lihat langsung, ya kita mengetahuinya lewat pengetahuan, cerita-cerita dari teman sahabat kita, atau tadi dari kitab suci yang kita percayai. Jadi itu yang kita bayangkan adalah apa? Sesuatu. Nah, sesuatu ini berbeda-beda. Mangga beda dengan jagung, jagung beda dengan ketela pohon beda dengan misalnya singkong, singkong beda dengan pohon kelapa beda dengan misalnya pohon rambutan beda dengan pohon durian, misalnya pohon durian beda dengan pohon jeruk. Jadi berbeda-beda. Jadi yang berbeda, kenapa kita menyebut berbeda-beda? Ya karena memang bayangan kita ataukah sesuatu itu secara zati berbeda-beda, benda-benda itu. Nah, apapun juga yang disebut sesuatu itu yang disebut dengan kuiditas. Jadi kalau kita tuliskan sesuatu itu apa? Sesuatu itu ada. Jadi harus kita bedakan kata sesuatu itu dan adanya. Sesuatu itu adalah sesuatu yang bisa kita gambarkan. Nah, digambarkan itu berarti ada batasan-batasannya dan karenanya bisa didefinisikan. Sedangkan yang namanya ada itu adalah sesuatu yang lain. Jadi sesuatu dan ada dua hal yang berbeda. Yang namanya sesuatu itu bisa ada ataupun tidak ada. Contohnya saya di depan rumah kita ada pohon singkong. Setelah kita cabut, kita makan, sudah tidak ada lagi. Ya, singkong tadi yang kita lihat di depan rumah kita. Jadi singkong yang kita lihat, ya singkong itu mungkin Tuhan kita dari Singapura kurang tahu, namanya singkong itu apa ya, ubi kayu, ya ubi kayu. Ubi kayu yang ada di depan rumah kita itu kalau dicabut, dimakan kan hilang, habis. Nah, kalau dia misalnya tadinya juga identik dengan ada, berarti tidak mungkin hilang karena namanya ada tidak pernah terkena kata tidak ada. Karena tidak ada adalah merupakan kontradiksi lawan daripada ada. Tidak ada dan ada dua hal yang berbeda, tidak mungkin bisa disatukan. Ya, tidak mungkin bisa disatukan. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa singkong dengan ada dua hal yang berbeda. Singkong bisa tidak ada, sedangkan ada tidak akan pernah tidak ada. Nah, ini yang kita coba dalami, bahwa segala sesuatu yang kita saksikan itu adalah ada sesuatunya dan ada adanya. Lalu apa yang tidak ada sesuatunya? Tidak ada sesuatunya adalah Tuhan. Dan karenanya tidak pernah bisa kita bayangkan tentang Tuhan. Bahkan kitab suci pun tidak pernah menjelaskan kepada kita, menggambarkan apa itu Tuhan. Tuhan apa? Disebutkan hanya dengan sifat-sifatnya, misalnya pengasih, penyayang. Dan kita bisa membayangkan pengasihnya Tuhan, misalnya dengan membayangkan harimau menyusui anak-anaknya, menjilat-jilatin anaknya dengan kasih sayang. Seperti itu. Kita mengatakan Tuhan itu maha kuat, maha kuasa misalnya. Karena kita misalnya membayangkan raja-raja yang berkuasa, bisa memerintah seluruh aparat-aparatnya. Jadi itu yang kita menyebabkan bisa membayangkan itu. Jadi kata kuasa itu persepsi kita tidak langsung kepada Tuhan, tetapi melalui benda-benda. Ya, jadi kita mengatakan tadi kasih sayang, yaitu kita menyaksikan harimau yang tadinya galak, yang tadinya harimau yang tadinya buas, begitu anaknya sendiri yang masih kecil, dia jilat-jilat, dia bersihkan lendirnya, dia susui dengan penuh kasih sayang, dia pergi berburu untuk diberikan kepada anak-anaknya. Nah, itu yang kita sebut dengan kasih sayang. Begitulah juga dengan misalnya berilmu. Begitu kita mengatakan Tuhan maha mengetahui, ya kita bisa mempersepsi kata mengetahui karena kita melihat ada orang yang setiap ditanya pertanyaan dia jawab.
tanya masalah-masalah apapun dia jawab. Oh, berarti kita sebut dengan orang itu pengetahuannya luas, ilmuwan. Nah, begitulah sehingga kita punya bayangan tentang mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sifat-sifat itu kita bayangkan bukan langsung dari zatnya Tuhan. Ingat, tapi melalui perantaraan makhluk-makhluknya. Jadi dengan demikian, bayangan kita tentang pengasih penyayangnya Tuhan itu bukan zatnya Tuhan, tetapi melalui makhluk-makhluknya. Jadi dengan demikian persepsi kita itu bukan kepada zatnya. Iya. Kalau begitu apakah zatnya Tuhan itu ada sesuatu? Nah, ini yang kita coba bahas. Ya, kenapa? Karena jelas sekali di dalam Al-Quran kita bahwa yang namanya Tuhan itu bukan makhluk. Ya. Dalam Al-Quran jelas yang namanya Tuhan namanya Khalik, pencipta. Dan pencipta secara akal beda dengan yang diciptakan. Hierarkinya berbeda. Satu. Yang kedua, Al-Quran jelas mengatakan misalnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Ketika dikatakan laisa kamitslihi syai'un berarti tidak bisa dibayangkan. Ya, tidak bisa dibayangkan. Berarti kasih sayang Tuhan jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan tadi, harimau menyusui anak-anaknya misalnya. Itu hanya sekedar pengantar kita saja untuk memahami yang namanya kasih sayang. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau tidak ada sesuatu yang sama dengan dia, berarti kalau begitu dia bukanlah kuiditas. Nah, inilah yang coba kita tegaskan. Kenapa? Karena kita ingin sampai kepada tauhid sejati. Karena kalau tidak ini, Bapak, Ibu jemaah sekalian, betapa banyak orang yang sebetulnya mengaku mengatakan Tuhan itu esa, tidak boleh musyrik atau syirik, tapi pada saat yang sama sebetulnya di dalam pikirannya ada sifat-sifat syirik. Kenapa? Karena berbicara tentang Tuhan, membayangkan Tuhan. Dan bayangan itu sama dengan makhluk. Membayangkan Tuhan misalnya duduk di atas singgasana, itu kan berarti membayangkan Tuhan punya kuiditas, punya sesuatu. Dan berarti kita sudah syirik, yaitu mensyirikkan zatnya Tuhan yang tak terbayangkan dengan bayangan kita raja yang bertakhta di atas singgasananya. Sudah terjadi syirik di sana. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mengatakan kalau kita salat menyembah Tuhan dengan benar dan khusyuk, maka khusyuk terjadi apabila kita menutup mata dan di depan mata kita ada bayangan berbentuk cahaya. Nah, semuanya ini adalah pendapat-pendapat subjektif, tidak rasional. Inilah gunanya kita belajar tentang hikmah, agar apa? Agar benar-benar mensucikan jiwa kita. Jadi kata-kata tazkiyatun nafs, dalam pengertian kita hikmah, kalau dalam pengertian awam yang namanya tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa itu kan hanya mensucikan jiwa dari misalnya sifat-sifat iri hati, dengki, dendam, dan sebagainya. Mensucikan jiwa dari cinta dunia misalnya, gitu. Nah, kata-kata mensucikan jiwa dari cinta dunia, atau yang lebih lawam lagi, mensucikan jiwa dari sifat iri hati, dengki, dan dendam, atau sifat-sifat buruk, sifat-sifat zulmani, itu sebetulnya hanya merupakan akibat fenomena. Ada penyebabnya. Nah, sekarang penyebabnya lah yang kita ingin hilangkan dalam belajar hikmah dan filsafat. Yaitu karena ketidakmakrifatan kita kepada zatnya Allah. Sehingga kemudian ada kecintaan kepada dunia misalnya. Muncullah kedengkian dan sebagainya. Jadi penyebab pertamanya yang paling tinggi yaitu kesalahan kita memahami atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan-kesalahan itu yang bermula dari cara berpikir tadi yang salah, itu harus kita bersihkan. Itulah tazkiyatun nafs dalam pengertian yang paling tinggi. Ingat tujuannya para nabi itu adalah wa yuzakkihim. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Yang kedua, merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, sekarang mensucikan dari mana dan mengotori dengan apa? Dalam bahasa filsafat kita, mensucikannya adalah dari konsepsi-konsepsi yang salah tentang Tuhan, dan mengotorinya adalah dengan mengotori dengan paham-paham yang salah, ma'rifat yang tidak tepat berkenaan dengan zatnya Allah SWT. Satu.
Yang kedua ada surat yang sangat terkenal yaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tinggi. Apanya yang disucikan? Nah, lagi-lagi secara filsafat hikmah mensucikannya dari pemahaman yang salah. Dan kita bisa membuktikan suatu paham yang salah apabila dibuktikan secara rasional. Nah, inilah pembahasan filsafat kita adalah pembahasan yang sifatnya rasional. Ya, tetapi nanti kalau kita cross check dengan Al-Quran itu sama. Karena kita sudah pernah terangkan di Tadabbur bahwa Al-Quran dan akal sehat itu harus sejalan. Al-Quran dengan akal sehat sejalan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah fitrah manusia yang terwahyukan, sedangkan fitrah manusia itu adalah Al-Quran yang tercipta sejak awal pada diri manusia. Itu namanya fitrah. Jadi fitrah dan inti fitrah adalah akal sehat tidak mungkin bertentangan dengan kitab suci manapun. Selama kitab suci itu masih murni dari Tuhan yang Maha Besar. Sekarang mari kita teruskan buku kita. Jadi kemarin kita sampai di sini. Ini kemarin sampai ini dia. Jadi kita ulangi sedikit. Nah, jadi ini kita berbicara apakah wujud itu identik dengan kuiditas atau bagian daripadanya. Itu yang kita selalu buktikan kemarin. Nah, kemarin di sini penulis mengangkat bukti pertama. Ini bukti pertama yang kita tulis ini. Jadi pertanyaannya ialah apakah wujud itu identik atau sama atau bagian dari kuiditas. Nah, maksudnya satu kesatuan, itu juga. Jadi ketika kita berbicara kuiditas, kita berbicara wujud itu juga, ada itu juga. Apakah sama? Supaya apa? Supaya kita bisa memilah. Karena di kalangan ulama pun juga banyak menganggap itu sama. Iya. Nah sekarang penulis ataukah tabai mensyarah buku ini untuk menjelaskan bahwa itu beda. Mana buktinya? Di bukti pertama. Bukti pertama bahwa wujud, ingat wujud di sini ada. Jadi kalau kita bicara wujud berarti ada. Dan nanti kita akan bicara lawannya. Jadi ada, ya. Nanti lawannya itu, ya, ini lawannya garis merah adalah tiada. Ya. Jadi lawannya nanti ini adalah tiada. Ya. Kita sebut tiada, tidak ada kita singkat tiada. Ya. Jadi ada dan artinya ada ini adalah satu hal, tiada satu hal yang lain, tidak sama, tidak identik. Ya, ada ini tidak mungkin tiada, karena ini berkontradiksi. Tidak mungkin berkumpul dua hal pada satu entitas yang berkontradiksi. Jadi kalau kita bicara tiada, yang kita maksud beda, yang kita ada beda. Ya, tidak mungkin ketika kita mengatakan tiada, yang kita tolak adalah ada, bukan. Kalau itu bukan kontradiksi namanya. Ya. Jadi kata ada, kata tiada ini singkatan dari tidak ada. Tidak ada. Ya, ini bisa dikatakan ini positif, ini negatif. Ya. Yang namanya -1 dan +1 itu kan berkontradiksi. Ya, dua hal yang berbeda. Tidak mungkin kita katakan sama saja. Yang kita -1 kan adalah +1, beda. Ya, nilainya secara matematis berbeda sekali. Ya. Nah dengan demikian artinya tidak mungkin +1 cuma dikasih tanda minus saja, tidak bisa. Karena di dalam dalam diagram Kartesian yang namanya +1 itu kan di atasnya garis, sedangkan minus ya di bawahnya garis. Itu kalau misalnya kita bicara tentang sumbu E misalnya, ya jadi dia sumbu E ada garis mendatar di tengahnya sumbu X, maka posisi E negatif itu di bawahnya garis X. Sedangkan positif di atasnya garis X. Di atasnya positif, di bawahnya negatif. Jadi jelas berbeda antara ada dan tiada. Ini harus kita sampaikan dulu. Nah, jemaah sekalian supaya tidak salah paham, kata ada ini dalam buku ini banyakkan ditulis wujud, tapi tiada nanti tetap ditulis tiada. Ya, jadi di dalam buku ini kata ada banyakkan ditulis dengan wujud. Ya. Wujud. Jadi kalau ditulis wujud, maksudnya ada. Ya.
Nanti wujud dilawankan dengan tiada. Sebetulnya paling bagus kalau tetap menggunakan bahasa Melayu, ada. Ya. Lebih gampang kita tangkap, ada. Lawannya tiada ataukah tidak ada. Nah, mari kita lihat. Bukti pertama. Kita ulangi karena kita sudah terakhir pada pekan lalu di sini. Wujud atau ada, ingat ini wujud, berarti kan yang dimaksud ini. Jadi kalau kita bicara di sini wujud, ya, ini wujud, berarti yang kita bicarakan adalah ini. Ya, ini ada, wujud. Wujud atau ada bisa dinegasikan. Ya. Dari kuiditas. Maksudnya bisa dinegasikan, bisa dihilangkan dari kuiditas. Bisa dinegasikan, bisa dihilangkan dari kuiditas. Ya. Bisa dipisahkan maksudnya, bisa dinegasikan. Ya. Bukti ini bisa diuraikan sebagai berikut. Ya. Jadi wujud bisa dipisahkan dari kuiditas. Ya. Premis pertama. Ini tadi kemarin kita bicarakan pendahuluan ini premis ya. Jadi harusnya diterjemahkan premis saja dulu karena di bahasa Melayu atau bahasa Indonesia kita sudah terbiasa menggunakan kata premis, bukan pendahuluan. Walaupun premis itu secara bahasa Inggris mirip dengan pendahuluan, premis, pendahuluan pertama, ya. Atau premis pertama. Jadi P1 ini, P1. Jika wujud ini ada, identik dan sama dengan kuiditas, dan atau merupakan bagian darinya, maka penafian dan penegasian wujud dari kuiditas adalah tidak benar. Ulangi lagi, jika wujud identik dan sama dengan kuiditas, jadi ingat kuiditas itu kalau seperti tadi kita bicarakan sesuatu, meja ada, jadi dua hal, meja dan ada, kursi ada, rumah ada, pesawat ada, pesawat kapal terbang ada, bintang ada, matahari ada, rembulan ada. Jadi rembulan, matahari, kursi, meja, rumah, dan sebagainya itu namanya kuiditas. Ya. Kuiditas adalah sesuatu yang kita bicarakan. Jika wujud ya, atau ada identik atau sama atau merupakan bagian dari kuiditas, ya, ingat ini. Jadi jika wujud itu identik atau sama atau bagian dari kuiditas, maka penafian dan penegasian wujud dari kuiditas adalah tidak benar. Ya, tidak mungkin dipisahkan maksudnya kalau dia identik. Premis kedua. Akan tetapi faktanya, pada ini faktanya. Penafian dan penegasian wujud dari kuiditas adalah benar, artinya bisa terjadi. Kita mengatakan meja tidak ada meja kan? Ya. Kalau ada dan meja identik tentu tidak bisa dinafikan. Kenapa tadi? Ada tidak bisa ketemu dengan kata tiada. Ya. Kalau kita katakan tidak ada, ini bukan ada yang dinegasikan, itu istilah baru. Ya, karena kata ada nggak bisa kena kata tidak, bertentangan dengan jati dirinya. Jati diri ada ya ada. Yang namanya ada tidak bisa berserumah dengan kata tidak ada. Ya. Jadi ulangi, yang namanya ada tidak bisa serumah, tidak bisa sekampung, tidak bisa hidup bersama dengan kata tidak ada. Karena dua hal yang berbeda, bertentangan, kontradiksi namanya. Ya. Nah, jadi ulangi lagi, jika wujud, ini premis pertama, jika wujud identik dan sama atau merupakan bagian dari kuiditas, maka penafian dan penegasian wujud dari kuiditas, maksud memisahkan wujud dan kuiditas, adalah tidak benar, salah. Karena memisahkan sesuatu dari dirinya sendiri adalah tidak mungkin. Premis kedua. Akan tetapi penafian dan penegasian wujud atau ada dari kuiditas adalah benar, artinya bisa. Ya. Kesimpulannya, konklusi. Kalau begitu,
Kalau begitu, wujud tidak identik. Ingat, seperti wujud tidak identik, tidak sama, tidak merupakan bagian dari kuiditas. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau begitu, wujud sini kata ada tadi, wujud atau ada tidak identik, tidak juga sama, tidak juga merupakan bagian dari kuiditas. Jadi tidak merupakan bagian daripada kuiditas. Jadi tidak identik, tidak sama, tidak juga merupakan bagian dari kuiditas. Kalau tidak identik, tidak sama juga, tidak merupakan bagian juga, berarti dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi antara kuiditas dan wujud, dua hal yang berbeda. Dua entitas yang berbeda sama sekali. Kemudian penjelasan pendahuluan. Penjelasan maksudnya premis pertama, pendahuluan pertama. Jadi penjelasan ini premis pertama, ini pendahuluan pertama yang kita bicarakan lagi di sini. Penjelasan pendahuluan pertama ataukah premis pertama dimaksud. Jika wujud adalah identik, ya, jadi kita jelaskan dulu bahwa yang dimaksud di sini adalah ini. Ya. Jadi kita tarik ke sini dulu, ya. Tarik ke sini. Ya. Jadi pendahuluan dari ini. Penjelasan atas premis pertama ataukah premis mayor. Jika wujud adalah identik atau sama atau bagian dari kuiditas, niscaya ia merupakan esensi kuiditas. Apa nama esensi? Hakikat kuiditas. Tidak bisa dipisahkan. Jadi lagi-lagi kalau wujud itu atau ada itu identik atau sama atau bagian dari kuiditas ya. Bagian dari kuiditas, maka niscaya sang wujud itu merupakan esensi intisari, hakikat, the core daripada kuiditas. Apa namanya? Core, intisari. Contohnya tubuh manusia, kita tidak usah bicara manusia, tubuh manusia. Kita bicara tubuh manusia. Tubuh manusia itu tulangnya adalah merupakan bagian tak terpisahkan daripada tubuhnya. Kalau tulang manusia semuanya dicopot, ya nggak bisa disebut tubuh manusia lagi. Bayangkan Bapak sekalian, kalau tubuh manusia ditarik semua tulang-tulangnya, maka dia menjadi onggokan, daging dan kulit yang tidak berbentuk. Ingat, tidak berbentuk. Ya. Jadi yang demikian, tulang itu adalah bagian integral, bagian unitas, bagian esensial dari tubuh manusia. Manusia secara keseluruhan nanti ada lagi di bawah, yaitu berpikir misalnya. Jadi, jika wujud atau ada adalah identik atau sama atau bagian dari kuiditas, maka niscaya sang wujud itu merupakan esensi, hakikat daripada kuiditas. Sementara esensi sesuatu, hakikat sesuatu, intisari sesuatu tidak bisa dinegasikan dan dinafikan dari dirinya sendiri. Ingat, kalau dia hakikat tidak bisa dinafikan dari dirinya. Menafikan dirinya berarti menafikan dirinya sendiri, kan begitu. Contoh misalnya, dalam definisi manusia. Manusia kan kita semua sepakat, definisi manusia adalah hewan yang berpikir. Kemarin Ibu Kam nanya, kok bisa manusia jadi apa hewan? Nah, tadi manusia adalah ini, contoh manusia adalah hewan yang berpikir, ya. Manusia adalah hewan. Kata hewan di sini adalah identitas biologisnya. Jadi manusia itu secara biologis, kan manusia ini terdiri dari dua, tubuh dan jiwa, kamu gitu. Tubuhnya bagian dari hewan. Kenapa? Ciri-cirinya hewan apa?
bergerak, mobile, bisa berjalan-jalan, pindah-pindah tempat. Manusia kan bisa berjalan-jalan, pindah tempat. Kalau tumbuhan tidak bisa. Belum pernah kita melihat tumbuhan tembakau misalnya jalan-jalan. Satu, jadi ciri hewan itu berjalan-jalan, pindah-pindah, mobile, mempunyai mobility. Yang kedua, hewan makan dan minum. Ya, hewan itu makan dan minum, punya mulut seperti kita, punya penciuman seperti kita, punya kepala seperti kita, sama persis. Ya. Manusia hewan-hewan juga kawin, manusia juga kawin untuk berketurunan maksudnya. Hewan-hewan berketurunan, ya. Nah, jadi dari sisi biologisnya, manusia itu masuk kategori hewan namanya. Kenapa? Karena definisi atau ciri-ciri hewan itu adalah bergerak, makan, minum, kawin, mawin. Nah, semua ciri-ciri itu ada pada manusia. Jadi manusia itu adalah dalam rumpun namanya, dia masuk rumpun hewan. Ya, jadi rumpun hewan. Ada sesuatu yang masuk dalam rumpun tumbuh-tumbuhan. Ada yang masuk rumpun benda-benda mati. Kalau kita punya cincin-cincin batu, ya batu akik, batu macam-macam itu namanya masuk rumpun benda mati. Kita punya perak, kita punya perunggu, kita punya emas, kita punya berlian, itu namanya masuk rumpun benda mati. Gitu. Kenapa? Karena tidak bertumbuh. Ya, tapi kalau kita misalnya punya tanaman di pot, tanaman bunga, itu namanya tumbuh-tumbuhan. Kenapa bisa tumbuh? Jadi rumpunnya namanya. Jadi kita perbaiki supaya jangan kita salah paham. Yang kita bicarakannya adalah rumpunnya. Ya, rumpunnya. Jadi manusia rumpunnya rumpun hewan. Kenapa? Karena tubuhnya memiliki ciri-ciri yang ada juga pada hewan-hewan. Yaitu bergerak-gerak, berpindah-pindah tempat, makan, minum, dan kawin-mawin. Nah, tetapi manusia tidak hanya hewan. Ada tambahannya, itu berpikir. Ya. Jadi kalau salah satunya tidak ada, ya bukan manusia. Berpikirnya tidak ada, bukan manusia. Ya, berpikirnya tidak ada, dia cuma hewan. Hewannya tidak ada, dia berpikir saja, ya bukan manusia juga. Siapa yang berpikir? Ya. Dengan demikian, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Ya. Ini namanya definisi. Definisi itu adalah dimulai daripada rumpun, ya, genus namanya, baru kemudian pembeda daripada anggota genus yang lain, yang tidak ada pada yang lain, namanya fasal, diferensia, difference, ya. Jadi dia hewan, tetapi ada pembedanya dengan hewan yang lain. Apa pembedanya manusia? Yaitu berpikir. Kalau cuma berkaki dua, ada juga hewan yang berkaki dua. Ya. Kalau cuma makan, semua hewan makan. Ya, dia namanya definisi itu adalah menyebutkan genusnya, rumpunnya, baru kemudian pembeda dari anggota rumpun yang lain. Nah, baru kemudian terdefinisikan. Apa definisinya? Define. Terbatas yang kita bicarakan. Terkhususkan. Ya. Manusia itu adalah hewan khusus. Apa pengkhususannya? Berpikir. Begitu Pak Bu sekalian. Ya, jadi yang khusus ada pada manusia. Kalau misalnya berbicara, ada juga hewan yang berbicara. Burung beo pintar berbicara. Ya, jadi berbicara dalam pengertian mengeluarkan kata-kata, begitu. Menyanyi, burung-burung juga bisa menyanyi. Ya. Berenang, ikan-ikan juga bisa berenang. Yang ada pada manusia dan tidak ada pada golongan ataukah rumpun hewan yang lain adalah berpikir. Namanya pembeda, diferensia. Di sini hewan dan berpikir adalah harus merupakan gabungan dari keduanya. Ya, ini hewan. Jadi ada dua di sini. Jadi di sini ada kata hewannya. Ya. Hewannya kita warna hijau karena hewan bertumbuh, dan berpikirnya warna biru muda. Ya. Jadi ini hewan berpikir. Jadi dua entitas tapi menyatu pada diri manusia. Jadi hewan dan berpikir serta gabungan dari keduanya adalah esensi manusia. Jadi esensi hakikat manusia adalah gabungan kedua-duanya. Jadi kalau kita bicara tentang al-insan, maka insan itu manusia, itu gabungan keduanya. Ma huwal insan, apa itu al-insan? Kata orang Arab. Ma huwal insan, apa itu al-insan? Al-insanu huwa al-hayawanun natiq.
insan itu adalah al-hayawan, hewan, an-natiq, berpikir. Nah, begitu. Jadi hewan manusia itu adalah al-hayawanun natiq, hewan yang berpikir. Jadi kata hewan dan kata berpikir, atau entitas hewan dan entitas berpikir adalah, serta gabungan keduanya adalah esensi manusia. Sehingga mustahil, ingat, sehingga mustahil dinegasikan ini. Mustahil dinegasikan dari manusia. Jadi mustahil dinegasikan dari manusia. Karena menegasikan atau menolak salah satunya, menolak hewannya atau menolak berpikirnya, akan berkonsekuensi pada manusia bukanlah manusia. Dan itu adalah kontradiksi namanya. Manusia bukanlah manusia. Kan kontradiksi. Manusia dan bukan manusia kan nggak mungkin berkumpul. Ya, manusia bahkan kemudian kita menolak diri sendiri. Apa itu manusia? Ya bukan manusia, kan nggak mungkin. Apa itu manusia? Manusia ialah bukan manusia lah. Nah, jadi dengan demikian kata hewan dan berpikir ini harus bersatu padu baru membentuk sebuah bangunan yang bernama manusia. Ketika dua itu terpisah, ya bukan manusia lagi namanya. Gitu. Jadi bukan manusia lagi namanya. Jadi manusia bukan manusia itu tidak mungkin. Jadi sama kalau kita mengatakan manusia bukan manusia. Ya, jadi kalau hilangkan salah satunya, sama kalau kita mengatakan manusia itu adalah bukan manusia. Dan itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin kita kasih warna merah. Padahal setiap sesuatu secara niscaya, secara pasti adalah dirinya sendiri. Jadi begitu kita bicara tadi tentang mangga, pohon mangga misalnya, pasti Bapak Ibu bisa bayangkan pohon mangga. Buah mangga pasti Bapak Ibu bisa bayangkan. Apa yang disebut dengan buah mangga, apa yang disebut dengan mangga. Nah, yang kita bayangkan itu adalah dirinya sendiri. Ketika dirinya itu, ataukah sesuatu itu kita tolak, berarti dia menolak dirinya sendiri. Ya, dan itu artinya sama saja dengan berpikir kosong. Kenapa? Karena menegasi apa yang kita persepsi tentang mangga. Padahal yang kita persepsi tentang mangga adalah hakikat mangga itu sendiri. Jadi jika wujud, ingat kata wujud di sini tadi berarti ada ya. Jika kata wujud, ya, warna kuning tadi kita pakai di atas ini, wujud. Jika wujud atau ada, ingat kata wujud berarti ini yang tadi ada di atas ini. Tadi telah menjelaskan ini. Jika wujud atau ada itu identik atau sama atau bagian dari kualitas, maka mustahil dapat dinegasikan atau dinafikan darinya. Ya, tidak mungkin kita negasikan. Apa sebabnya? Karena menegasikan wujud dari kualitas akan berkonsekuensi pada menegasikan sesuatu dari dirinya sendiri. Dan itu mustahil. Jadi menafikan sesuatu dari dirinya sendiri, menegasikan sesuatu dari dirinya sendiri, ya itu mustahil ya. Kita kasih merah mustahil. Jadi mustahil ya kita coret. Jadi menegasikan sesuatu dari dirinya sendiri mustahil. Kenapa? Karena kita membicarakan sesuatu, tapi pada saat yang sama kita mengatakan yang saya bicarakan tadi itu bertentangan dengan sesuatu itulah. Sudah bicara panjang lebar sesuatu, tapi ternyata dia mengatakan yang saya sebut tadi sesuatu itu bukan sesuatu yang saya maksud. Ya. Nah, jadi cuma sekalian sampai di sini kemarin pembahasan kita. Sekarang kita masuk pada penjelasan tentang premis kedua. Ini kan tadi premis pertama nih. Ya, nih. Ini tadi premis pertama. Ini pendahuluan pertama. Pendahuluan pertama, premis pertama tadi ini. Ya. Sekarang kita masuk pada premis kedua. Yaitu akan tetapi penafian dan penegasian wujud dari kualitas adalah benar. Artinya bisa. Ya. Wujud bisa dipisahkan dari kualitas.
bisa dinegasikan dari kuiditas. Mari kita lihat penjelasannya. Ini penjelasan pandangan kedua. Ya. Penjelasan pendahuluan kedua ini dia. Kita dapat menyaksikan dengan jelas. Kita dapat menyaksikan dengan jelas bahwa menegasikan wujud dari kuiditas, kita ulangi lagi, kita dapat menyaksikan dengan jelas bahwa menegasikan wujud dari kuiditas adalah hal yang benar. Jadi ulangi lagi, kita bisa menyaksikan, kita semuanya bisa menjadi saksi. Kita dengan gampang memahami bahwa menolak, menegasikan itu menolak, menegatifkan. Ya, memisahkan wujud dari kuiditas adalah benar, artinya bisa. Memang bisa wujud dipisahkan dari kuiditas. Jadi di sini wujud, ya, di sini adalah kuiditas. Wujud dan kuiditas dua hal yang bisa dipisahkan. Kalau ada yang mengatakan wujud dan kuiditas bisa dipisahkan, benar. Ya, berarti pernyataan itu adalah pernyataan yang benar. Ya, adalah benar. Begitu banyak kuiditas yang ada di alam eksternal, di alam luar pikiran kita. Jadi begitu banyak kuiditas. Jadi kuiditas, ingat, sesuatu. Meja, kursi itu kuiditas. Apa gelas, apa cawan, ya, itu semuanya adalah kuiditas. Betapa banyak kuiditas yang ada di alam luar, alam eksternal, alam luar. Maksudnya di luar pikiran kita. Tetapi kuiditas itu, sesuatu itu bisa tiada. Ya, kan bisa tidak ada. Ya. Meja yang ada di depan kita bakar, tidak ada. Ya. Ikan yang ada di depan di meja makan, kita makan, habis, hilang, tidak ada. Ya, begitu masuk di perut kita sudah bukan ikan namanya. Ya, kita menghadiri Idul Kurban, penyembelihan hewan kurban. Kita masih menyaksikan sapi itu berdiri tegak dan sehat. Begitu telah disembelih, baru kemudian dipisah-pisahkan bagian tubuhnya, dagingnya ditimbang satu-satu, lalu bukan sapi lagi namanya, jadi daging. Ya. Jadi sudah tidak ada, sapinya sudah tidak ada. Ya. Jadi artinya apa? Sapi, meja, buahan, itu namanya kuiditas, dan itu bisa tidak ada. Ya, atau berpisah dari keberadaan. Jadi namanya tidak ada itu artinya terpisah dari keberadaan. Ya. Jadi kata-kata meniada di sini, Bapak Ibu sekalian, kita jelaskan. Jadi kata-kata meniada artinya terpisah dari keberadaan. Ya. Terpisah dari kata ada. Jadi kata meniada itu artinya si kuiditas terpisah dari ada. Ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ya, gambaran kita di sini adalah bahwa kita sebut dengan meja ada. Meja ada. Nah, ini bisa kita pisahkan. Ya. Jadi adanya ditarik ke sana, ini mejanya ditarik ke sini. Ya, gitu. Begitu meja dipisahkan dari ada, kita mengatakan meja tidak ada. Jadi kata meja tidak ada itu bukan adanya ditiadakan, tetapi mejanya berpisah dari kata ada. Ya, jadi meja berpisah dari ada, tiba-tiba di sini ada sekat, ya, ada tembok. Meja berdiri sendiri, ada berdiri sendiri. Mejanya setelah pisah dengan ada, tinggal cerita saja. Tinggal di pikiran kita, ingat. Di luar sudah tidak ada. Ingat tadi, kata-kata eksternal. Ya. Jadi di alam eksternal sudah tidak ada. Ya. Jadi meja di alam eksternal sudah tidak ada. Ya. Jadi meja di alam eksternal sudah tidak ada ini di alam eksternal. Jadi meja atau kuiditas di alam eksternal tiba-tiba hilang ketika apa? Dipisahkan dari ada. Dipisahkan. Ya. Jadi ketika kita mengatakan itu meja, berarti sebetulnya dia sedang bergabung dengan kata ada. Begitu kata adanya dikeluarkan daripada meja, maka kita sebut meja tidak ada. Mejanya juga hilang.
Ya, jadi bukan berarti adanya tidak ada. Meja tidak lagi digabungkan dengan kata ada. Ya. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa meja dan ada ini di luaran tidak bisa berpisah. Ingat, di luar, di alam eksternal, meja dan ada tidak bisa berpisah. Di mana bisa berpisah? Di dalam pikiran kita. Kalau di luar berpisah, mejanya menghilang. Ya, ada ya, karena memang ada tidak punya wujud seperti meja. Ya. Ingat, ada itu adalah predikat. Dipredikasikan kepada kuiditas. Ya. Jadi ketika kita mengatakan meja ada, yang kita bicarakan adalah meja. Ada di situ hanya predikat saja. Subjek pembicaranya adalah meja. Ya. Bukan kata ada. Jadi jemaah sekalian, ya mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita sendiri. Jadi kita ulangi lagi. Begitu banyak kuiditas. Kita ingat ulangi lagi, kuiditas adalah sesuatu seperti meja, kursi, rumah, bintang, bulan, matahari yang ada di alam eksternal, alam luar pikiran kita. Tetapi kuiditas itu, sesuatu itu bisa meniada. Atau dengan kata lain, bisa terpisah dari kata ada, keberadaan. Jadi bisa terpisah dari ada. Ini meja bisa terpisah dari ada. Ya. Meja berpisah dari kata ada. Ya. Di mana bisa berpisah itu terutama di pikiran kita. Kalau di luaran hampir tidak bisa dipisahkan. Ya. Padahal kalau iya maksudnya apa? Kuiditas. Ya. Padahal kalau iya, ini iya adalah siapa kuiditas ini? Kalau iya atau kuiditas itu identik atau sama atau bagian dari wujud atau sebaliknya, maka mustahil kuiditas itu meniada. Karena wujud tidak pernah bisa ditiadakan. Ulangi lagi, karena ada tidak pernah bisa ditiadakan. Ya. Jadi karena wujud di sini ada tidak pernah bisa ditiadakan. Ya. Jadi wujud di sini tidak pernah bisa ditiadakan. Karena namanya wujud kan ada. Jadi tiada adalah lawan daripada ada. Ini lawan daripada ada. Ya. Tidak bisa bersua. Jadi wujud tidak pernah bisa bersua dengan kata ada. Maaf, dengan kata tiada. Karena wujud artinya ada, tidak mungkin bersua dengan kata tiada. Itu juga tadi kita sebutkan di sini. Ya. Ada wujud tidak mungkin bersua dengan kata tiada. Ya. Bukti kedua. Ya. Ini adalah bukti kedua. Tadi di atas kan bukti pertama, Pak Bos sekalian. Kita bicara bukti pertama ini. Ya. Ini. Nah, sekarang kita bicara bukti kedua. Kita bicara bukti kedua ya. Ya, kita bicara bukti kedua di sini. Bukti kedua. Predikasi itu mempredikatkan. Mempredikatkan berarti menyandangkan. Ingat kata predikat, kata sandang. Ya, disandangkan. Kata ada disandangkan pada meja. Maka kita mengatakan meja ada. Ya. Bukti kedua. Predikasi mempredikatkan dan penyifatan wujud kata ada kepada kuiditas. Jadi kita tuliskan lagi di sini. Ini kata wujud di sini. Ya, ada. Predikasi dan penyifatan wujud kepada kuiditas, memerlukan dalil dan argumentasi. Jadi mempredikasikan
atau menyifatkan wujud kepada kuiditas memerlukan dalil dan argumentasi. Ya. Jadi harus ada argumentasinya. Bukti ini bisa diuraikan sebagai berikut. Bukti dari pernyataan ini, dari bukti kedua ini, bisa diuraikan sebagai berikut. Ini adalah kita bikin lagi dua premis. Premis pertama, premis kedua lagi. Jadi kita bangun lagi premis pertama dan premis kedua. Jadi di sini kita bikin lagi P1 dan P2. Premis mayor, premis minor. Pendahuluan pertama ataukah premis pertama. Jika wujud berarti identik dengan wujud artinya ada ya. Jika wujud atau ada, jika wujud atau ada identik atau sama atau bagian, ingat, identik atau sama atau bagian dari kuiditas, maka predikasi wujud, predikasi arti menyandangkan wujud atas setiap kuiditas terhadap setiap kuiditas niscaya tidak memerlukan dalil. Kata dikatakan di atas, predikasi dan penyifatan wujud kepada kuiditas memerlukan dalil dan argumentasi. Jadi mengatakan wujud itu adalah sama dengan kuiditas, butuh dalil, butuh argumentasi. Ya, premis pertamanya. Jadi kita lihat nanti konklusinya. Yang menjelaskan bukti kedua ini adalah konklusinya, tapi dibangun dulu premis-premis. Jika wujud ataukah ada identik atau sama atau bagian dari kuiditas, maka predikasi wujud atas setiap kuiditas, predikasi atau penyifatan wujud kepada setiap kuiditas niscaya tidak memerlukan dalil. Kalau identik ya, kalau identik nggak perlu dalil, ya nggak perlu dalil. Misalnya manusia, hewan yang berpikir, ya nggak perlu dalil. Karena itu sudah terang benderang bahwa yang namanya manusia memang hewan yang berpikir. Ya. Karena yang kita mintai dalil membuktikannya adalah manusia itu sendiri. Dan manusia adalah bagian tak terpisahkan dari yang kita bicarakan tadi. Ya. Jadi sudah jelas premis pertama. Premis kedua. Predikasi wujud. Predikat penyandangan wujud. Ya. Kalau bahasa awamnya pencantolan. Ya. Pencantolan wujud kepada kuiditas. Pencantolan atau predikasi wujud atas kuiditas memerlukan dalil. Ya. Memerlukan dalil. Di predikasi wujud, kita artikan predikasi itu arti menyandangkan. Saya predikat itu kata sandangan. Ya. Sinta adalah trainer. Sinta trainer. Trainer itu namanya disandangkan kepada Sinta. Jadi di sana ada dua. Ada Sinta, ada trainer. Ya. Trainer itu lebih luas, Sinta lebih sempit. Trainer ini bisa disandangkan kepada siapapun juga. Bisa disandangkan kepada Pak A, Pak B, Pak C. Kamu gitu. Ya. Jadi dia lebih luas. Jadi yang disandangkan kepada Sinta tadi itu adalah lebih luas. Ya gitu juga. Bu Ririn, dokter. Nah gitu ya. Dokter itu adalah predikat yang kita sandangkan, cantolkan kepada Bu Ririn. Ingat. Jadi dari itu tidak identik. Kalau identik berarti dokter cuma satu, Bu Ririn aja kan begitu. Karena Bu Ririn yang kita bicarakan cuma satu. Sedangkan dokter banyak. Nah, kalau begitu Ririn dengan dokter dua hal yang berbeda. Dokter adalah suatu kata yang kita sandangkan kepada seseorang bernama Bu Ririn. Yang kata ini, kata dokter ini bisa disandangkan kepada siapapun juga. Ya memang dokter. Ya, seperti itu Pak Bu sekalian. Jadi, wujud itu begitu juga lebih luas daripada benda yang kepadanya dipredikasikan kata wujud. Ya. Jadi ulangi lagi, pendahuluan kedua, saya selalu membuat perumpamaan-perumpamaan supaya Bapak Ibu bisa tangkap ini ya pembahasan kita.
Karena kalau kita benar-benar menangkap Bapak Ibu sekalian itu, wah itu apa namanya? Kita akan masuk dalam momen apa itu? Momen eureka namanya. Ya. Momen wow, ya kira-kira gitu. Wow, ternyata begini tuh. Nah itu kan momen. Jadi jemaah sekalian, jadi premis kedua, predikasi wujud. Predikasi wujud atas, maksudnya mempredikatkan wujud kepada kuiditas, memerlukan dalil. Memerlukan dalil. Jadi mempredikatkan wujud kepada kuiditas, memerlukan dalil. Konklusinya. Jadi ingat, mempredikatkan wujud kepada kuiditas butuh dalil. Contohnya saya, Bapak Ibu mengatakan bahwa Bu Riri dokter, itu butuh dalil. Misalnya bukti kalau dia memang kerja di bidang kedokteran, atau punya ijazah fakultas kedokteran, atau punya surat izin dari ID misalnya, kayak gitu-gitu. Itu dalil namanya. Ya, kita menyebut misalnya meja pingpong ada, kan begitu. Nah, kita harus butuh dalil. Ya. Jadi predikasi wujud atas kuiditas membutuhkan dalil. Kesimpulan, konklusi. Jadi ingat konklusinya. Wujud tidak identik. Wujud dengan begitu tidak identik, tidak sama, dan atau bukan bagian dari kuiditas. Nah, inilah kesimpulannya. Ya. Jadi wujud tidak identik, tidak sama, supaya kita gunakan yang di atas tadi, tidak identik, tidak sama, atau bukan bagian dari kuiditas. Artinya wujud berdiri sendiri, ya, dan kuiditas berdiri sendiri. Dua hal yang berbeda. Ya. Ini punya ciri khasnya sendiri, ini juga punya ciri khasnya. Wujud tidak identik dan atau bagian dari kuiditas. Seperti tadi, Ririn dengan dokter, dua hal yang berbeda. Masing-masing punya cirinya masing-masing. Gitu. Penjelasan pendahuluan pertama, ataukah penjelasan premis pertama ini. Premis pertama. Jadi kita bicarakan tentang premis pertama ini. Penjelasan atas ini, wujud atau ada, seandainya wujud atau ada identik dan atau bagian dari kuiditas, maka predikasi wujud atas setiap kuiditas tidak memerlukan dalil. Tapi faktanya nomor 2, predikasi wujud atas kuiditas memerlukan dalil. Kamu gitu. Ya. Jadi premis pertama, kalau atau seandainya wujud itu identik dan atau bagian dari kuiditas. Kalau tadi contoh kita adalah Ririn identik, ya, atau tak terpisahkan, bagian tak terpisahkan dari dokter, maka predikasi seperti itu memerlukan dalil. Ya. Jika wujud identik, ya, maksudnya tidak memerlukan dalil. Ingat, tidak memerlukan dalil. Karena yang kita bicarakan itu juga. Jadi ketika kita bicara Bu Ririn, kita bicara dokter itu sendiri. Kenapa? Karena identik. Ya. Seperti contohnya, Bu Ririn dengan wanita. Nah, itu identik. Ya. Jadi, identik. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Penjelasan atas premis pertama. Ya. Predikasi mempredikatkan esensi sesuatu. Jadi mempredikatkan esensi sesuatu atas dirinya sendiri dan menetapkannya untuknya adalah sesuatu yang gamblang dan tidak memerlukan dalil. Jadi mempredikatkan sesuatu pada dirinya sendiri itu nggak perlu dalil. Kenapa? Karena sebetulnya ya memang itu yang kita bicarakan. Ya. Jadi mempredikasikan sesuatu atas dirinya sendiri, ya itu tidak memerlukan dalil. Ya. Misalnya, contoh, jika kita bisa membayangkan secara benar tentang garis. Jadi Bapak Ibu bayangkanlah tentang garis ya. Jadi jika kita bisa membayangkan secara benar apa itu garis. Contohnya kita di sini adalah garis.
maka kuantitas dan kebersambungan yang ada, pada garis tidak memerlukan dalil-dalil pembuktian. Jadi ulangi lagi, jika kita bisa membayangkan secara benar tentang garis, maka kuantitas dan kebersambungan yang ada pada garis tidak memerlukan dalil. Apa maksud kebersambungan? Kebersambungan titik-titik. Yang namanya garis itu kan titik-titik yang bersambung. Nah, jadi kalau kita bicara garis, ini kita bicara tentang kebersambungan. Jadi garis itu kan titik-titik yang bersambung. Ya, jadi namanya garis itu titik-titik terus-menerus bersambung, tak putus-putus. Nah, jadi kalau kita bicara tentang garis itu adalah kuantitas titik-titik. Ya. Jadi kita ulangi, misalnya jika kita bicara bisa membayangkan secara benar tentang garis. Jadi membayangkan benar tentang garis artinya apa? Titik-titik. Kata seorang filosof, ya, garis ini kan namanya adalah satu dimensi. Ini satu dimensi namanya. Kalau bidang kan dua dimensi. Jadi garis ini merupakan satu dimensi adalah titik yang digeser. Jadi kalau titik-titik digeser tanpa jeda, maka terjadilah garis. Ya, contohnya gini Pak Bu sekalian. Ya, misalnya kita bikin ini. Ini saya lihat ini pulpen saya di sini ya. Nah, kalau saya terus-menerus tarik, ini seperti titik-titik ini, jadi sebetulnya titik-titik kecil gini. Ya, cuma kalau ini kan saya angkat pulpen saya kan gitu. Angkat pulpen saya sehingga kemudian terputus. Kalau ini kita bersambung terus, lahirlah garis. Nah, maka yang disebut dengan membayangkan secara benar tentang garis adalah titik-titik yang bersambung secara padat. Bersambung tidak renggang maksudnya, tidak ada ibarat saf, tidak ada celahnya. Jadi garis itu adalah apa? Titik-titik membentuk satu saf. Nah, gitu. Membentuk satu saf, satu baris yang rapat sekali. Kerapatan itu bersifat kontinus, berkelanjutan, disebutlah dengan garis. Jadi ulangi lagi, misalnya kita bisa membayangkan secara benar tentang garis. Maka kuantitas itu kan menunjukkan banyak ya, lawan daripada kualitas. Jadi kuantitas titik-titik ya. Dan kebersambungan titik-titik ya, yang ada pada garis tidak memerlukan dalil pembuktian. Kenapa? Karena kalau begitu membayangkan garis, yang kita bayangkan adalah titik-titik yang bersambung. Kalau titik yang cuma tidak bersambung, titik namanya bukan garis. Kalau misalnya kita membayangkan ini titik ya, saya bayangkan di sini titik lagi, jaraknya kita perbanyak perjauh. Ini tidak ada yang mengatakan ini garis, kan ini namanya titik-titik. Ya. Saya coba ini diperpadat sampai tidak ada jaraknya, menjadilah dia garis. Jadi yang disebut garis itu adalah kuantitas dan kebersambungan titik-titik yang membentuk garis tersebut. Dan kalau kita bayangkan garis seperti itu, ya tidak perlu memerlukan pembuktian bahwa coba buktikan bahwa garis itu adalah titik-titik yang bersambung, tidak perlu. Karena definisi garis adalah kuantitas. Dalam hal ini titik-titik yang bersambung. Kata kuantitas ini titik-titik yang bersambung. Sejumlah titik-titik yang bersambung. Namanya garis. Kuantitas dan bersambung adalah esensi garis. Kata kuantitas di sini adalah titik ya. Jadi jemaah sekalian, kita pertegas bahwa yang disebut dengan kuantitas di sini adalah titik ya. Titik ya, kita pakai bahasa Inggris sambung, pakai S ya. Pakai ya titik ya, ini titik ya, titik dan kemudian bersambung ya. Walaupun titik kalau tidak bersambung ya bukan garis namanya. Kalau titik-titiknya begini, nah begitu ini, perhatikan ini ya, ini bukan garis namanya.
Jadi yang disebut dengan garis adalah titik-titik yang bersambung kayak gini tadi nih. Titik-titik yang bersambung. Jadi ulangi lagi, misalnya kita bisa membayangkan secara benar tentang garis. Artinya kita bayangkan benar tentang garis. Bahwa garis itu adalah titik-titik yang bersambung. Maka kuantitas atau titik-titik dan kebersambungan yang ada pada garis tidak memerlukan dalil pembuktian. Karena kita bisa mempersepsi langsung bahwa namanya garis adalah titik-titik yang bersambung. Karena definisi garis adalah titik-titik yang bersambung. Kuantitas yang bersambung. Titik-titik ataukah kuantitas dan kebersambungan adalah hakikat daripada garis. Ingat, jadi hakikat atau esensi daripada garis adalah titik-titik yang bersambung. Ya, ingat, titik-titik yang bersambung. Ya. Kalau dia titik-titik saja, ya tidak bersambung, ya bukan garis namanya. Begitu. Nah, jadi saya kira Bapak sekalian bisa kita bayangkan ya. Ini adalah masih penjelasan premis pertama ini. Menegasikan atau menolak. Menegasikan kan berarti menolak, menegatifkan. Esensi sesuatu, ingat hakikat sesuatu ya. Berarti di garis itu adalah titik-titik yang bersambung. Manusia adalah hewan yang berpikir, nah gitu. Jadi namanya garis titik-titik yang bersambung. Atau bahasanya tadi kuantitas yang bersambung. Menegasikan esensi sesuatu, hakikat sesuatu, dari sesuatu itu sendiri adalah sama dengan menegasikan sesuatu dari dirinya sendiri. Ya. Lagi-lagi, menegasikan sesuatu dari sesuatu itu adalah sama dengan menegasikan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi kalau kita menegasikan kebersambungan pada garis, ya bukan garis namanya. Ya. Menegasikan titik-titik dari garis, ya bukan garis namanya. Karena titik-titik yang bersambung adalah merupakan definisi daripada garis. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, menegasikan esensi sesuatu dari sesuatu itu adalah sama dengan menegasikan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Kita menegasikan sesuatu darinya sendiri. Dan itu adalah absurditas. Mustahil. Jadi camkan baik-baik Bapak sekalian ini, kita catat baik-baik, menegasikan sesuatu, esensi sesuatu dari sesuatu itu adalah sama dengan menegasikan sesuatu dari dirinya sendiri. Menegasikan, menegatifkan, menolak hakikat sesuatu dari sesuatu itu adalah sama dengan menegasikan, meniadakan sesuatu dari dirinya sendiri. Menolak dirinya sendiri. Ya, manusia yang bukan manusia. Nah, bagaimana coba? Manusia bukan manusia. Manusia itu bukan manusia. Loh, bagaimana disebut manusia itu bukan manusia? Ya. Jadi begitu. Kemustahilan hal ini sangat gamblang dan jelas. Artinya mustahilnya terpisahkannya esensi sesuatu dari sesuatu adalah gamblang dan jelas. Kita berenung saya sejenak, itu tidak mungkin. Ya. Menegasikan titik-titik pada garis itu tidak mungkin. Menegasikan kebersambungan titik-titik pada garis itu tidak mungkin. Ya. Menegasikan keberpikiran pada manusia itu tidak mungkin. Persoalan apakah orang itu mau berpikir atau tidak lain soal. Tetapi manusia dalam pengertian definisi itu kan tidak dibatasi pada si A si B. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi menegasikan salah satunya itu adalah mustahil. Menyebutnya sebagai manusia. Di kemustahilan hal ini sangat gamblang dan jelas. Gamblang dan jelas. Begitu pula menetapkan esensi sesuatu. Menetapkan esensi sesuatu untuk sesuatu itu adalah sama. Jadi menetapkan esensi sesuatu untuk sesuatu itu adalah sama dengan menetapkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Jadi kita menetapkan sesuatu untuk sesuatu itu misalnya menetapkan garis-garis, menetapkan titik-titik yang bersambung pada garis. Yang kita bicarakan ya garis itu sendiri. Apa itu? Titik-titik yang bersambung. Ya, berarti yang kita bicarakan adalah garis. Ya. Jadi kemustahilan hal ini. Kemudian begitu pula menetapkan esensi sesuatu
Menetapkan esensi sesuatu atas sesuatu itu adalah sama dengan menetapkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Keniscayaan hal ini tidak perlu dalil karena sangat gamblang, bahkan begitu gamblang dan begitu jelas. Ya. Misalnya ini kembali kepada manusia yang berpikir. Misalnya dalam definisi manusia dikatakan, manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi kembali lagi ke sini. Atau tadi kalau garis adalah titik-titik yang bersambung. Hewan adalah hewan. Ya. Manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia adalah hewan yang berpikir. Di sini hewan dan berpikir adalah esensi manusia, hakikat manusia. Menegasikan esensi manusia dari manusia, yaitu hewan berpikir adalah bukan manusia, adalah sama dengan menegasikan manusia dari manusia itu sendiri, yaitu manusia adalah bukan manusia. Kan tidak mungkin kita katakan, apa itu manusia? Ya bukan manusia. Ya, apa itu garis? Ya bukan garis. Begitu kita menegasikan sifat garis tadi, yaitu titik-titik yang bersambung, berarti sama kita mengatakan, apa itu garis? Ya bukan garis. Apa itu manusia? Ya bukan manusia. Ya, jadi begitu kita nafikan berpikirnya kah atau hewannya kah, sama kita mengatakan manusia bukan manusia. Begitu kita negasikan titik-titiknya kah atau bersambungnya kah, sama dengan menegasikan garis dari garis. Garis adalah bukan garis. Manusia adalah bukan manusia. Ini mustahil terjadi. Tidak mungkin. Karena esensi manusia mustahil terpisah dari diri manusia itu sendiri. Karena yang menyebabkan dia menyebut manusia ya esensinya. Esensi itulah yang didefinisikan. Jadi kalau kita tanya apa itu manusia? Ya berarti kita mempertanyakan esensinya manusia itu apa? Hewan yang berpikir. Begitu pula menetapkan esensi manusia untuk manusia. Jadi begitu pula menetapkan esensi manusia untuk manusia, yaitu hewan berpikir adalah manusia, adalah sama dengan menetapkan manusia untuk manusia sendiri. Hewan berpikir itu apa? Manusia. Yang menetapkan manusia untuk dirinya sendiri. Manusia adalah manusia. Menegasikannya, manusia bukan manusia. Kesimpulannya, esensi sesuatu tidak bisa dipisahkan dari dirinya sendiri, sehingga kalau wujud adalah bagian daripada esensi daripada kuiditas, tidak bisa dipisahkan. Karena kita sama dengan mengatakan bahwa ada atau tiada, ataukah meja bukan meja. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Ya. Dengan jelasnya pendahulu ataukah premis pertama ini dapat disimpulkan atau dikatakan predikasi wujud atas kuiditas. Jadi predikasi wujud. Ya. Predikasi wujud atau ada atas kuiditas. Dan penetapan wujud untuk kuiditas memerlukan dalil dan argumentasi. Ini merupakan bukti nyata bahwa wujud tidak identik. Wujud tidak sama. Wujud bukan bagian dari kuiditas. Ya, jadi seperti sini wujud, ini ada kuiditas. Tidak identik. Tidak juga sama. Dan atau juga bukan bagian dari kuiditas. Kalau begitu apa? Wujud sendiri, kuiditas sendiri. Jadi kalau kita mengatakan meja ada, berarti di sana ada dua entitas. Entitas meja, entity meja, dan entitas wujud. Ya. Jadi ada dua entitas, entity. Yaitu ada meja dan kata ada itu sendiri. Meja dan ada. Ya, kalau kita katakan meja ada, berarti ada dua di sana, entitas. Meja dan ada, dan dua-duanya beda. Dua hal yang berbeda. Kalau itu juga, berarti berdasarkan dalil-dalil tadi, tidak mungkin. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, inilah penjelasan tentang bukti kedua. Berikutnya nanti kita akan bicara bukti ketiga, tapi minggu berikutnya karena waktu kita sekarang tinggal sedikit. Jadi sampai di sini kita. Jadi jemaat sekalian kita majunya dikit-dikit saja. Ya, jadi ini adalah hari ini tanggal 25 September ya, sampai di sini. Jadi insya Allah
bukan berikutnya kita masuk. Cuma sekarang kita bahas ini kata demi kata karena memang ini adalah syarah dan penjelasan daripada buku yang menjelaskan tentang hakikat wujud. Ingat, filsafatnya Mullah Sadra bahwa yang prinsip itu adalah wujud, bukan kuiditas. Ya. Namanya prinsip tidak pernah tidak ada. Kalau Tuhan mengatakan dirinya dia tidak pernah tidak ada, berarti yang kita bicarakan adalah yang prinsip itu sendiri. Karena dia mengatakan wal awwalu wal akhiru wal batinu wal zahiru wal batinu. Bahkan berkali-kali Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatunya adalah dia. Berkali-kali dia mengatakan wa huwa bikulli syai'in muhit. Wa huwa bikulli syai'in muhit. Muhita, kepada segala sesuatu Allah itu meliputi. Nah, bagaimana caranya bisa menjelaskan ini? Allah meliputi sesuatu. Kalau kita nanti bisa membicarakan tentang kuiditas dan wujud, waduh, gampang sekali memahaminya. Apa yang disebut dengan Allah meliputi sesuatu? Karena sesuatu itu bisa kita persepsi, berarti dia mengambil tempat di dalam kata ada. Dan ada meliputi sesuatu itu. Iya. Ada tidak ajak. Ada tidak bisa diskontinukan. Ada tidak bisa ditiadakan. Ada tidak bisa dibatasi. Maka segala sesuatu yang kita sebut dengan ada, berarti dia mengambil posisi di dalam entitas ada. Berarti kalau begitu jemaah sekalian berbahagia, ada itu yang prinsipil, sedangkan yang kuiditas itu adalah yang menyandang gelar mungkin. Mungkin ada, mungkin mungkin mengambil tempat di dalam ada, mungkin juga tidak. Ketika mejanya tidak hilang, maka kita menganggap meja itu keluar dari ada dan dia menghilang. Jadi dia dari tidak ada, tidak dari meja maksudnya, kemudian mengambil tempat di dalam ada. Jadi kata ada tidak pernah bisa dinegasikan. Yang bisa dinegasikan apa? Yaitu kuiditas. Kalau dua-duanya sama, kuiditas dan ada sama, berarti menegasikan kuiditas, berarti juga menegasikan ada. Sedangkan kata ada tidak mungkin berjumpa bersua dengan kata tiada, karena sesuatu tidak mungkin bersua dengan kontradiksinya. Seperti itu. Saya kira jemaah sekalian mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman sedikit demi sedikit tentang apa yang disebut dengan prinsip keutamaan wujud, prinsipalitas wujud. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Barakallahu fiik, azim. Afwan Ustaz, satu soalan Ustaz. Ya silakan. Dalam topik hari ini beri pencerahan sedikit sebanyak antara qaul dengan kalam dalam kekata kun fayakun. Bagaimana benda ni ditajalikan dalam bentuk antara kedua hubungan tadi. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Cuma sekali terbagi bagus ini. Kata-kata kaul dan kalam. Ya, dari kata-kata kun, fayakun. Jadi kata-kata kun itu adalah kaulnya Allah. Kaul, perkataan Tuhan. Innama iza arada syai'an ayyaqul. Kaul itu kaul. Ayyaqula. Lahu kun. Ya, itu adalah kun itu adalah kata-kata Tuhan. Fayakun. Fa maka yakun. Nah, apa itu artinya apa? Kata yakun itu kan berarti adalah bentuk present. Present. Apa itu artinya present? Kalau present kan kalau di Indonesia kan di Melayu kan hadir. Present tense itu adalah berarti sekarang, waktu yang hadir sekarang. Jadi begitu dikatakan kun fayakun maka dia hadir. Berarti sebetulnya caranya sesuatu mengambil posisi di dalam ada, katanya tidak ada. Tadinya meja tidak ada. Tiba-tiba kok ada. Nah, prosesnya adalah proses kaulnya Tuhan menjadi kalamnya Tuhan. Innama amru iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Menarik ini pertanyaan Pak Nur. Jadi jemaah sekalian serbaik ketika Allah mengatakan kun, dia berkata, artinya apa? Dia berkehendak menghadirkan. Yakun itu hadir. Ingat bahasa Inggris present tense artinya waktu sekarang yang hadir, tense yang hadir, ya, past adalah yang lampau. Jadi tiba-tiba dia mengambil posisi di dalam kata ada. Maka kita katakan, oh ada meja. Tadinya meja tidak ada. Maksudnya apa? Meja tidak mengambil tempat dalam ada. Lalu siapa yang berkata kun? Nah itu si ada. Si ada berkata hadirlah, maka dia hadir. Ya, innama amruhu. Ya, innama amruhu. Hu-nya siapa?
Sang Maha Ada. Ingat, Hu-nya adalah Sang Maha Ada. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita lihat di sini ya, kita kembali lagi. Dan ini sebetulnya banyak ya. Ya. Di dalam surat Ali Imran juga ada nih ya. Ayatnya 45. Mana nih? 45 berbicara tentang surat Ali Imran. Ya marah oleh basyir kalimatun semua wa yukallimun nasa fil mahdi qalat rabbi ayyakuna ini. Ya, jadi ini ayat 47 ya. Jadi ini 47 ya. Surat Ali Imran bukan hanya ayat ini, banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi 47 ketika malaikat ini ya. Jadi izqalatil malaikatu. Jadi ini paling bagus jadi contoh nih. Izqalatil malaikatu. Ingatlah tatkala malaikat berkata kepada siapa? Maryam. Ya Maryam, wahai Maryam. Ya. Izqalatil malaikatu. Ingatlah tatkala Maryam berkata kepada Maryam, ya Maryam, Inna Allah, sungguhnya Allah yubashiruki, memberikan kabar gembira kepadamu bikalimatin, dengan satu kalimat. Kamu akan dapat satu kalimat minhu, dari sisinya, dari dia. Ya, bagaimana nanti kalimat itu terbentuk? Nanti dibawa, kita lihat kun fayakun nanti di sini ya. Ini kun fayakun ya. Nanti ujung-ujungnya kita akan membicarakan ini ya. Kun fayakun ya. Tapi kita mulai dari atas ini. Bi kalimatin minhu, akan datang kalimat daripadanya. Ismuhu, namanya sang pemilik kalimat itu Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam. Wajihan fid dunia, dia terkemuka di dunia wal akhirat. Ingat, wajihan fid dunia wal akhirat. Apa artinya wajihan fid dunia? Berarti Allah memuliakannya di dunia dan di akhirat, karena tidak mungkin orang menjadi terkemuka di dunia dan di akhirat kalau bukan Allah, karena ini adalah penilaian dari Allah. Makanya kepada orang-orang yang suci seperti ini kita mengatakan ya wajihan indallah isfa atau isfa'ilana indallah, kan begitu. Jadi wajihan fid dunia wal akhirah, dia terkemuka ya fid dunia, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang didekatkan. Ingat kalau kita berdoa wa bihubbika wa biqurbika, kan begitu ya. Wa bihubbikum wa biqurbikum arju najata minallah. Jadi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Wa yukallimun nasa fil mahdi, dia akan berbicara kepada manusia ketika masih dalam buayan. Wa kahlan, sebagaimana dia berbicara waktu dewasa. Bicaranya waktu bayi sama pembicaranya ketika dewasa. Tidak kekanak-kanakan. Wa minas sholihin, dan dia termasuk golongan orang soleh. Qalat, Maryam menjawab. Ini qalat ini Maryam menjawab. Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li, bagaimana? Anna yakunu li, bagaimana saya bisa ada waladun, anak. Walam yamsasni bashar, sementara saya tidak pernah disentuh oleh manusia. Nah, jadi artinya apa? Ini mewakilkan pendapat kita bahwa yang menghadirkan sesuatu itu di dalam ada adalah sebab material, tok saja. Yaitu kalau anak pasti ada bapaknya. Jadi ini, bagi kita anak harus ada bapaknya. Ya. Qala, Allah berfirman. Apa malaikat berkata tadi? Ataukah Allah berfirman melalui malaikat? Qala. Kalau malaikat tadi qalat ya. Sekarang qala, Allah berfirman tentu melalui malaikat. Ya. Kadzaliki, begitulah. Kadzaliki, karena yang diajak bicara perempuan, kadzaliki. Kadzalikillahu, begitulah Allah. Yakhluqu, dia menciptakan, ma yasha, apa yang dia kehendaki. Caranya bagaimana? Idza qada amran, apabila qada, dia menetapkan amran, satu perkara ya. Apabila dia telah menetapkan amran, satu perkara, amr
fa innama maka cukup. Saya artikan fa innama maka cukup. Yaqulu dia Allah berkata, ini tadi kata kaulnya lahirlah tadi kalimat di atas ini tadi. Ya. Lahirlah tadi kalimat di sini. Ya, ini kalimat. Dari mana kalimat ini? Dari di sini tadi, dari kaul. Dari kaul di sini. Iza qada amran fa innama yaqulu qaul lahu, kepada sesuatu yang dikehendaki itu kun fayakun. Jadi apa artinya jadi? Maka muncullah. Kira-kira itu. Yang tadinya tidak mengambil posisi di dalam ada, begitu Allah mengatakan kun, dan itu adalah kehendak Tuhan, yasha mayasha fayakun, maka sesuatu itu hadir. Yakun tiba-tiba dia mengada. Jadi fayakun kita artikan mengada. Ya. Begitu Allah mengatakan kamu hadir di dalam ada, fayakun, maka dia tiba-tiba muncul di dalam wilayah tak terbatas yang bernama ada. Ya. Kun fayakun. Ada lagi yang lain, silakan. Ada Ustaz. Ya, silakan. Saya share Ustaz. Oh Pak Ustaz Wahyudin mau bertanya, silakan. Makasih. Oh ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja Ustaz supaya tidak blank, saya punya distorsi gitu Bapak. Ya, apa? ya. Soal tadi kuiditas pada manusia gitu ya. Menurut apa yang saya paham dari penjelasan Ustaz tadi dengan mengungkap dalil wal awwalu wal akhir wal zahir. Sesungguhnya kita ini sesungguhnya tidak ada gitu ya. Sesungguhnya yang ada itu hanya Allah gitu kan, karena dia yang pertama, dia yang akhir, dia yang zahir, dan dia yang batin, dia tidak nampak gitu kan itu. Yang ini pemahaman saya ya, berdasarkan tadi ya pemahaman soal kuiditas itu Ustaz ya. Dan dengan ada gitu. Sesungguhnya kuiditas itu tidak ada dengan kalau kita menengok kepada dalil yang Ustaz tadi sampaikan tuh wal awwalu wal akhiru, karena sesungguhnya dialah semua gitu loh. Dia gitu. Dia gitu. Kuiditasnya sesungguhnya tidak, yang ada hanya dia. Mohon pencerahannya Ustaz, apa saya keliru dengan memahami itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Edi. Jawabannya sudah benar sekali. Jadi hakikatnya kuiditas itu tidak ada sebetulnya Pak Edi. Jadi hakikatnya kuiditas ini tidak ada. Lalu kenapa bisa tiba-tiba ada? Ya karena Allah menghendaki tadi kun fayakun. Jadi benar-benar itu dengan rahmannya Allah. Apabila kita menyadari bahwa kita ini bisa mengada dengan sendirinya, ketika iblis mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia, berarti dia merasa dirinya mengada dengan sendirinya, bukan Tuhan. Maka pada saat itu muncullah kedurhakaan maksiat namanya kepada Allah SWT. Nah pada saat itu kita melakukan kezaliman. Pada saat Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, padahal dia ditempatkan di tempat itu untuk berdakwah. Nabi Yunus tidak melanggar kata Tuhan, cuma dia memang disuruh berdakwah di situ. Kemudian dia meninggalkannya, menginginkan sesuatu yang menurut dia ada komunitas lain yang membutuhkan saya. Ya, maka dia tinggalkan komunitas pertama tadi. Artinya apa? Dia telah mengambil keputusan berbeda dengan keputusan Allah. Itu caranya Allah mengajari kita melalui Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus mengatakan pada akhirnya ini adalah salah. Jadi caranya Tuhan mengajari kita melalui Nabi Yunus. Ya, jadi langsung kata-katanya la ilaha illa anta. Apa maksudnya dengan mempelajari sekarang antara kuiditas dan wujud? Ketika Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta, Allah mengajarkan kita bahwa makna hakiki dari kata itu tidak ada yang ada kecuali Engkau ya Tuhan. Jadi la ilaha tidak ada illa anta kecuali adamu Tuhan. Kamulah yang ada sesungguhnya. Dan Adam yang namanya ada karena tidak bisa diadakan, ya karena memang dia awal, dia akhir. Artinya apa awal? Bukan berarti punya awal. Tetapi artinya apa? Semua bayangan kita, sebelum kita semuanya ada, dia sudah ada. Dan kalau kita membayangkan ketika semuanya sudah tidak ada, dia tetap akan selalu ada. Seperti mana kursi tadi ketika dirusak, dibakar, kata ada tetap ada. Buktinya bisa disandangkan kepada pohon pisang. Bisa disandangkan kepada wahana baru yang bernama roket misalnya, dulu tidak ada. Apa sebabnya? Kata ada tidak hilang dengan terbakarnya meja, dengan terbakar habisnya meja. Ada tetap ada. Udah, jadi
pemahaman Ustadz Wahyudin, jawabannya sudah benar. Jadi kata-kata la ilaha illa anta, tidak ada yang ada selain engkau ya Allah. La ilaha illa anta, subhanaka, maha suci engkau. Kenapa disebut maha suci? Tidak pernah terkena negasi. Yang namanya ada tidak mungkin bersua dengan kata tiada tadi. Subhanaka, sayalah yang zalim. Subhanaka inni kuntu minaz zalim. Sayalah yang selama ini zalim. Apa artinya zalim? Terhijab dari memahami hakikat keberadaan. Berikutnya lagi. Kalau Syukran, tidak ada kasih langsung, Ustaz, syukran. ya, sama-sama Ustaz. Berikutnya lagi kita kepada Mulyana, ya, Bu Mulyana. Jika dikatakan kuiditas manusia adalah eksistensinya, apakah setiap persepsi, jadi jika dikatakan kuiditas manusia adalah eksistensinya, beda. Bukan. Jadi kuiditas tidak sama dengan eksistensinya. Eksistensi sendiri, kuiditas sendiri ya. Jadi tadi kita sudah katakan kuiditas itu tidak sama, tidak identik, dan bukan bagian dari, kan begitu. Eksistensi, begitu sebaliknya. Wujud atau eksistensi adalah tidak sama, bukan juga bagian dari kuiditas. Ya. Jadi, apakah setiap persepsi atau kuiditas manusia itu akankah sama dengan esensi atau eksistensi, Ustaz? Persepsi kita adalah esensi. Karena yang namanya eksistensi ada tidak bisa dipersepsi. Iya, kenapa? Karena itu sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Tidak bisa dipersepsi. Yang bisa dipersepsi itu adalah kuiditas. Makanya Tuhan tidak bisa dipersepsi tadi kita katakan. Karena Tuhan tidak punya kuiditas. Ya. Semua bayangan kita tentang Tuhan kita ambil dari makhluknya, ingat. Dari makhluknya. Bukan dari zatnya Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Jadi, tidak bisa kita membayangkan atau mempersepsi Tuhan. Kenapa? Karena ingat, esensi atau kuiditas berbeda dengan ada. Ada wujud, ada sama dengan eksistensi. Kalau eksistensi dari bahasa Inggris, wujud dari bahasa Arab, ada bahasa Melayu. Tapi maksudnya sama. Yang kedua dari Pak Burhanuddin. Bisakah saya mengatakan kaul itu adalah kehendak dia? Petunjuknya dia. Marah, betul sekali. Jadi kaul itu adalah dia itu sendiri. Jadi innama amruhu iza arada syai'a, karena kata-kata arada itu kehendak. Arada itu kehendak. Makanya tadi saya ada pengajian pagi-pagi, dia tanya, Pak Ustadz, sepertinya suatu saat manusia bisa menciptakan manusia. Saya bilang, maksudnya apa, Pak? Yaitu bahwa manusia sekarang bisa menciptakan alat-alat komputasi, komputer, atau semacamnya yang ada yang disebut dengan artificial intelligence. Dan itu cerdas. Saya katakan jawabannya bisa, tetapi tidak bisa menciptakan manusia dalam pengertian manusia seperti yang kita pahami. Kenapa? Ada satu yang tidak bisa dimiliki oleh ciptaan manusia, bagaimanapun cerdasnya, bagaimanapun hebatnya, komputasi yang digunakan di dalam artificial intelligence itu. Yaitu apa? Yaitu the power of will, saya bilang. Kekuatan berkehendak. Kekuatan berkehendak ini tidak bisa dipasang di komputer manapun juga. Ya. Tetap saja bagaimanapun canggihnya komputer, di komputasi, sekarang pesawat bisa terbang sendiri misalnya. Ya, drone itu kan terbang sendiri, nggak perlu pakai pilot. Nah, tetapi tetap aja harus dikendalikan kehendak. Ya. Yang berkehendak untuk menerbangkan, yang berkehendak untuk menggunakan kan tetap manusia. Jadi bagaimanapun pintarnya manusia nanti menciptakan teknologi yang disebut dengan artificial intelligence, ya tetap tidak akan bisa sama setara dengan manusia karena manusia memiliki satu, yaitu kekuatan kehendak. Apa itu kehendak? Bahasa Arabnya iradat, dan itu benar-benar bersumber dari Allah. Innama amruhu iza arada. Jadi dengan demikian pandangan Pak Burhan sudah benar, yaitu kaul itu adalah kehendaknya. Kenapa? Innama amru iza arada, arada itu kehendak. Apabila kehendaknya muncul, maka yaqul, dia akan berkata, kaul. Yaqul lahu kun fayakun. Terima kasih. Ada lagi? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abah, silakan. Saya ya, Ustaz. Bisa ya? Silakan.
Silakan Pak Saban. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, berhubung dengan perbezaan antara manusia dengan binatang. Manusia dikatakan manusia kerana berfikir, itu sebagian pendapat. Ana baca dan cenderung dengan pendapat ini kita tak masuk dalam kualitas lah, insyaAllah sebagai mungkin sebagai perbandingan saja Ustaz. Dalam pandangan daripada Ayatollah Muntahari mengatakan bahawa perbezaan dengan manusia yang jelas ialah imannya. Kerana apabila manusia itu berfikir, tapi apabila dia melanggar hak-hak asasi manusia, maka Allah mengatakan bahawa manusia ini lebih rendah daripada binatang. Jadi ana lebih setuju dan lebih yakin tentang apa yang dikatakan oleh Ayatollah Muntahari bahawa perbezaan antara manusia dengan binatang itu bukan fikiran tapi kerana imannya. Allahu a'lam. Ustaz, syukran. Baik, terima kasih banyak Pak Saban. Pertanyaannya ialah dari manakah munculnya iman itu? Apa yang menyebabkan ada orang beriman dan ada orang tidak beriman? Apa yang menyebabkan objek-objek yang diimani berbeda-beda? Misalnya begitu. Yang diimani orang Islam adalah Nabi Isa itu adalah Rasulullah, abduhu wa rasuluhu. Yang diimani oleh orang Kristen adalah Nabi Isa itu adalah putranya. Adalah ibnuhu, ya, dia adalah putra Tuhan. Berarti kan objek-objek yang diimani berbeda. Jadi pertanyaannya lagi adalah apa yang menyebabkan munculnya iman pada setiap orang? Kalau iman itu adalah merupakan hakikat manusia, berarti seluruh manusia harusnya beriman. Karena ketika kita berbicara tentang hakikat sesuatu, adalah dia ada pada seluruh sesuatu itu. Seperti tadi misalnya garis, hakikat garis adalah titik-titik yang bersambung, maka garis apapun yang kita bicarakan, garis lurus, garis lengkung, garis melingkar, tetap saja yang dimaksud garis adalah titik-titik yang bersambung. Berlaku pada semua jenis garis. Ketika kita mengatakan manusia ialah hewan yang beriman, jadi yang beriman, maka secara otomatis seluruh manusia beriman. Tapi kenyataannya tidak beriman. Tapi bahwa seluruh manusia itu adalah berfikir, benar sekali adanya. Seluruh manusia berfikir. Dan adalah Murtada Mutahari juga lah yang mengatakan bahwa iman itu adalah muncul dari yakin. Dan yakin itu muncul dari ragu. Dan ragu itu harus dijawab dengan berfikir. Jadi ketika kita meragukan sesuatu, berarti pada saat itu pikiran bekerja. Karena fikir bekerja artinya apa? Terjadi gerak akal dari sesuatu yang sudah diketahuinya menuju kepada yang tidak atau belum diketahuinya. Ketika dia tadinya tidak tahu atau ragu, dia bergerak ke sana, begitu sampai ke sana dengan dalil-dalil yang meyakinkan, lahirlah kata yakin. Maka Murtada Mutahari dalam fitrah manusia mengatakan bahwa ketenangan itu ada dua macam, ketenangan hewani dan ketenangan insani. Apa yang disebut dengan ketenangan hewani? Ketenangan hewani adalah tenang tanpa melalui proses keraguan. Sedangkan ketenangan insani adalah, ataukah ketenangan imani adalah ketenangan yang datang setelah melalui proses keraguan. Gitu Pak Saban. Dan ragu itu artinya dijawab dengan berfikir. Seperti itu. Cuma memang kalau ada iman itulah disebut dengan tingkatan-tingkatan. Jadi orang yang berfikir nanti bertingkat-tingkat. Jadi sebetulnya orientasi, fokus, ataukah misalnya ultimate-nya daripada berfikir adalah iman. Jadi lain lagi, jadi ultimate-nya berfikir itu adalah iman, puncaknya berfikir itu adalah iman. Ya, jadi ketika berfikir ujungnya adalah iman. Ketika dia mentok pada kebenaran, kita yakin dengan kebenaran itu karena tidak ada lagi keraguan yang bisa menyentuhnya. Dan memang hakikat manusia itu adalah pencari keyakinan, sedangkan keraguan itu selalu ditanamkan oleh pelaku kejahatan atau kasyaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Begitu Pak Sang. Terima kasih banyak atas masukannya. Saya kira Bapak sekalian Ya Ustaz, afwan Ustaz, tambah sikit Ustaz. Ya, silakan.
bahwa bukan untuk di-argue lah, maksudnya maksudnya ada orang yang pintar berfikir, ada orang yang pandai, ada yang orang berilmu, tapi dia melakukan benda-benda yang kebinatangan, maka orang itulah yang dinamakan sebagai binatang, ya Ustaz. Oh iya betul, tapi dalam pengertian bukan definisi, tapi hanya hierarki. Jadi kalau ada orang yang tidak menggunakan pikirannya kepada objek pikiran yang benar, tidak menggunakan pikiran itu alat kepada objek yang benar, maka misalnya akal pikirannya hanya digunakan untuk bikin pesawat, akal pikirannya hanya digunakan untuk bikin kereta, bikin mobil, dibikin gedung-gedung yang tinggi, jembatan-jembatan yang panjang. Kalau akal pikirannya hanya digunakan ke situ, seperti pembahasan kita di tadabbur kemarin, maka orang itu kata Nabi bahkan celaka. Bertambah pengetahuannya di bidang itu, tapi tidak bertambah dekat kepada Tuhan. Karena aslinya fungsi pikiran adalah mendrive, mendorong, men-trigger orang untuk sampai kepada yang tertinggi. Yang kita sebut dengan ultimate goal tadinya itu. Jadi objek tertinggi yaitu Allah SWT. Jadi harusnya akal pikiran itu apa? Menggerakkan orang secara vertikal. Apabila akal hanya menggerakkan orang secara horizontal, dari benda ke benda, berpikir dari komputer generasi 1 ke generasi 2, internet generasi 4 ke generasi 5, itu horizontal namanya. Maka bertambah pengetahuannya, tapi tidak bertambah dekat kepada Tuhannya. Orang seperti itu nanti berpikir bahwa dunia ini hanyalah permainan saja. Mereka hanya datang di dunia bermain-main, dan orang itulah yang disebut dengan al-hayawan. Apa sebabnya? Karena akal pikirannya tidak digunakan untuk dekat kepada Allah. Inilah yang dimaksud dalam surat 7 ayat 109, ketika Allah berfirman, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami akan mengisi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun, mereka punya akal. La yafqahuna biha, tetapi tidak digunakan untuk memahami apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi mempelajari benda-benda sebagai benda-benda ansih, benda-benda tok saja, bukan mempelajarinya benda itu sebagai alamat. Pembahasan kita tadi malam di tadabbur. Iya. Ulaika maka Tuhan mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di balik keindahan alam semesta. Wa lahum azanun la yasma'una biha. Dia juga punya kuping tapi tidak digunakan untuk mendengarkan bahwa di balik semua suara-suara indah itu adalah ada yang maha indah. Apa kata Allah? Kalau orang itu hanya berhenti pada benda-benda itu saja dan tidak ke atas, tidak vertikal, ulaika kal an'am, mereka itulah seperti hewan ternak. Balhum adallun, bahkan mereka itu adallu, lebih sesat lagi. Saya kira begitu, Pak Saban. Syukran Ustaz, syukran makallah. Afwan Pak Saban. Ustaz, Ibu Mulyana bertanya lagi, Ustaz. Iya, seorang mengatakan lingkaran nama orang, namun orang itu ragu apakah lingkaran itu disifati oleh eksistensi atau tidak. Sama hanya dengan garis, merupakan garis putus. Bagaimana misalkan konsep kuiditas? Bagaimana misalkan konsep kuiditas dan eksistensi? Sebetulnya tadi semua yang kita bicarakan adalah memisahkan antara kuiditas dan wujud tadi, eksistensi wujud ya. Jadi berbeda tadi, semua tadi argumen-argumen, bukti pertama, bukti kedua, itu menjelaskan. Jadi coba baca kembali. Ya, Mulyana coba baca kembali buku tadi, kayaknya Nawawi punya tuh bukunya. Baca tadi halaman-halaman sebelumnya, itu tadi menjawab pertanyaan ini, yaitu bagaimanakah kita memisahkan kuiditas dan eksistensi, ya begitu. Jadi ulangi lagi saya jawab, dibaca kembali halaman-halaman sebelumnya, karena memang halaman-halaman ini terakhir yang kita bicarakan adalah membuktikan keberpisahan, perbedaan antara kuiditas dan wujud. Selalu diulangi kata-kata tidak sama, tidak identik, dan bukan bagian darinya. Itu kan selalu diulangi. Jadi wujud atau eksistensi tidak sama, tidak identik, dan bukan bagian dari kuiditas. Itu yang dibuktikan tadi.
Saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa nanti jam 19.30. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.